Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Pemberangkatan jemaah haji kloter 12 embarkasi Aceh terhambat akibat lambannya proses boarding atau naik ke pesawat. Solidaritas untuk Palestina terus digaungkan mahasiswa Langsa, meski Zionis Israel tak mengendurkan serangan. Sejumlah warga dan pegiat lingkungan dilibatkan untuk menghijaukan hutan kota Langsa dengan menanam tanaman. Seorang pemuda Desa Rukondame, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya memanfaatkan limbah sawit untuk budidaya jamur merang. Dari usaha selama 2 tahun terakhir, pemuda tersebut meraup keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan. Usaha sampingan budidaya jamur merang dilakoni Miss Rijal saat masih kuliah. Pengetahuan saat belajar di kampus diterapkan di lapangan. Banyaknya limbah tangkos sawit yang terbuang menyebabkan lingkungan menjadi semak, sehingga ia membudidaya jamur merang dan berbuah hasil. Miss Rijal awalnya menghabiskan modal 5 juta rupiah untuk membuat wadah dan kebutuhan lainnya. Usahanya terus meningkat hingga menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Untuk pembuatan kumbungnya Bang, membutuhkan modal 5 juta. Untuk perproduksinya 500.000. Untuk sekali panen berapa hari dia Bang? 1 minggu Bang. Dari minggu. penaburan bibit sampai panen Bang. Seminggu Bang. Untuk hasil sekali panen berapa kilo dia Bang? 20 kilo Bang. 20 kilo. Berarti sebulan rata-rata berapa? Laba berapa? Labanya 3,5 sampai 4 juta Bang. Setiap harinya, Miss Rijal bisa memanen jamur merang hingga 20 kg. Harga jamur merang mencapai Rp40.000 per kilogram. Kini Miss Rijal pun menurunkan jiwa usahanya kepada warga dan aparatur kampung atau desa. Warga diharapkan bisa meningkatkan pendapatannya dengan usaha mandiri, salah satunya budidaya jamur. Harapan kita kepada warga hari ini bahwa agar warga lebih membuka lebih lebar lagi terhadap apa-apa aja potensi-potensi desa kita yang ada di Desa Rukondame ini. Nah, salah satunya ya seperti ada warga kita yang melakukan usaha jamur merang yang seperti yang sudah ada di desa kita ini. Warga diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha dengan potensi yang ada di dalam desa, sehingga bisa mendongkrak perekonomian keluarga. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Sebuah pesantren dibangun seorang anggota polisi di Aceh Tamiang. Pesantren Babul Ulum dibangun secara mandiri oleh Bribka Agus Ismawan, yang merupakan putra asli Kecamatan Tenggulung, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah pesantren berdiri pada tahun 2023, sebuah masjid pun didirikan di daerah pesantren untuk melengkapi kebutuhan santri dan dewan guru. Bribka Ismawan menyisihkan penghasilannya untuk membangun pesantren, lalu mendirikan masjid di lokasi pesantren tersebut. Memang masyarakat di sekitar sini untuk taraf pendidikannya memang masih kurang, tapi dengan inovasi dan dengan terobosan kreatif saya sampaikan ini oleh Bribka Agus Ismawan, maka dia dengan menyisihkan sebahagian rezekinya untuk membangun pesantren ini. Kenapa saya bangun pesantren ini? Yang pertama adalah ingin berbagi semana bangsa. Kemudian karena saya orang kampung sini, saya ingin
berbagi. Kenapa? Karena di sini masih banyak anak-anak kita, adik kita yang tidak sekolah, apalagi anak yatim piatu yang tidak mampu. Maka demi itu saya bangun pesantren ini khusus untuk mereka. Diharapkan dengan adanya pesantren dan masjid di daerah tersebut dapat membantu pendidikan agama dan memudahkan beribadat bagi anak-anak dan warga setempat. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Sejumlah warga Kota Langsa menggelar aksi penghijauan dengan menanam pohon. Sebagian bibit pohon ditanam di hutan kota, sebagian lagi ditanam di masing-masing kediaman warga. Kegiatan penghijauan hutan menyerap 1.000 dari 10.000 bibit pohon yang disebar di wilayah itu. Warga dan pegiat lingkungan semangat menanam pohon di taman hutan kota untuk melestarikan ruang terbuka hijau di daerah itu. Kondisi lingkungan yang dalam kondisi darurat mendorong warga merawat taman hutan kota sebagai andalan mereka. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim termasuk pencemaran air dan udara menjadi isu global yang perlu mendapat perhatian khusus. Kegiatan yang kita laksanakan hari ini itu adalah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana isu global hari ini adalah menyangkut tentang lingkungan hidup, iklim, pencemaran air dan udara. Oleh karena itu pada hari ini pemerintah Kota Langsa memilih kegiatan gotong royong bersama penanaman pohon dalam rangka meningkatkan penghijauan di Kota Langsa. Pegiat LSM dan organisasi peduli lingkungan turut meramaikan. Mereka menanam bibit pohon jambu, pohon petai, belimbing, dan jengkol serta tanaman keras lainnya. Tanaman keras dan berbuah bisa bernilai ekonomis bagi warga. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.